Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang investigasi kecelakaan kerja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldi Pratama Sitorus. Perkenalkan, nama saya Al-Ghifari Muhammad Maulana. Dan berikut ini merupakan profil dari kami berdua. Next. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Brawijaya, yaitu Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani, kemudian kepada Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Dr. DRH Aulani Am, kemudian Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, yaitu Profesor DRS Gugus Irianto, kemudian Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Profesor Dr. Andas Abdul Hakim, kemudian Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, yaitu Profesor Dr. Insinyur Muhammad Sasmito Jati. Kemudian ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Teknik, yaitu Profesor Dr. Insinyur Pitoyo Trijuwono, kemudian kepada Ketua Jurusan Teknik Industri, yaitu Bapak Insinyur Oyong Nova Reza, STMT PhD, kemudian kepada dosen pengampu K3 Teknik Industri, yaitu Profesor Dr. Insinyur Komariato Soliha. Berikut merupakan daftar isi dari pembahasan kami, yaitu bab 1 ada latar belakang, bab 2 pengertian ketiga, kemudian ada pengertian investigasi kecelakaan kerja, dan metode dalam melakukan investigasi kecelakaan kerja. Kemudian bab 3 ada kesimpulan dan daftar pusaka dan terima kasih. Latar belakang, menemukan dan mengevaluasi akar penyebab dari sebuah kecelakaan kerja. Next. Tujuan investigasi kecelakaan kerja itu yang pertama ada mengidentifikasi akar penyebab utama dari peristiwa kecelakaan kerja. Kemudian mengidentifikasi serta menjelaskan kejadian sebenarnya. Kemudian yang ketiga agar dapat mengambil keputusan atau tindakan perbaikan yang efektif. Oke, selanjutnya yang keempat, agar dapat mengurangi peluang terjadi kecelakaan kerja. Yang kelima, untuk melakukan perbaikan pada sistem manajemen K3. Yang keenam, mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang sama terulang kembali. Dan yang ketujuh, menciptakan lingkungan yang aman bagi para pekerja. Kemudian, manfaat dari investigasi kecelakaan kerja itu sendiri ada 3. Yang pertama, terciptanya rasa aman dan nyaman bagi para pekerja. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi bagi perusahaan untuk meningkatkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang terakhir, menjadi acuan bagi para pekerja agar hal yang dapat menyebabkan kecelakaan atau hal-hal yang berbahaya tidak dapat terulang kembali. Kemudian kita masuk ke bab 2. Sebelum kita membahas apa itu investigasi kecelakaan kerja, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu K3. Jadi K3 itu merupakan upaya yang dilakukan perusahaan guna memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dari bahaya kecelakaan dan kerugian-kerugian akibat melakukan pekerjaan, hingga bahayanya itu bisa sakit. Tujuannya itu agar pekerja dapat bekerja dengan nyaman dan selamat. Kemudian kita masuk ke pengertian dari investigasi kecelakaan kerja. Jadi investigasi kecelakaan kerja ini merupakan analisa dan perkiraan terhadap kecelakaan berdasarkan hasil report penyelidikan yang telah diteliti dari seluruh informasi dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kecelakaan kerja. Nah, dengan kita membahas investigasi kecelakaan kerja ini, tentunya yang melakukan investigasi adalah investigator. Ada beberapa kapasitas dan kapabilitas yang harus dimiliki oleh investigator. Yang pertama, itu harus ahli dalam menggunakan teknik penyelidikan dan sebab akibat kecelakaan. Yang kedua, memiliki pengalaman dan teknik investigasi. Dan yang ketiga, memiliki pengetahuan terhadap proses kerja yang berhubungan dengan kecelakaan, prosedur-prosedur kerja, kemudian perilaku dari karyawan, serta memiliki sifat yang adil atau tidak bias. Selanjutnya, ada metode yang
bisa dilakukan dalam menginvestigasi kecelakaan. Ada banyak metode. Yang pertama ada metode Human Factor Analysis and Classification System atau HFCS. Kemudian ada metode Failure Modes and Effect Analysis. Kemudian yang ketiga ada metode Systematic Cost Analysis atau SCAT. Kemudian yang keempat ada metode Why Because Analysis. Dan yang terakhir ada metode Technique of Operating Review. Kemudian kita langsung masuk ke bab 3. Dari penelitian yang kita lakukan, dari penelitian-penelitian sebelumnya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kecelakaan kerja ini banyak terjadi melalui berbagai faktor. Yang pertama biasanya sebagian besar kurangnya kesadaran manusia itu sendiri atau pekerja itu sendiri tentang kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang sangat near miss accident atau sangat berbahaya. Kemudian bisa juga disebabkan oleh kerusakan dari peralatan kerja itu sendiri, baik itu mesin dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada cara kerja yang tidak sesuai dengan SOP dan lingkungan kerja yang saling berinteraksi dalam proses pelaksanaan pekerjaan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Saya izin bertanya, apa yang dimaksud dengan investigasi kecelakaan kerja? Saya Pramesti izin bertanya, apa faktor-faktor apa aja yang dapat mengakibatkan kegagalan dari hasil proses investigasi? Oke. Saya mau menjawab untuk pertanyaan yang pertama. Investigasi kecelakaan kerja itu merupakan analisa dan perkiraan terhadap kecelakaan berdasarkan hasil penyelidikan yang diteliti dari seluruh informasi yang dikumpulkan dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kecelakaan kerja. Yang tujuannya untuk mengungkap penyebab terjadinya kecelakaan yang dialami oleh tenaga kerja, serta untuk mengidentifikasi kondisi tindakan yang tidak aman atau prosedur kerja yang tidak sesuai lagi sehingga berkontribusi langsung terhadap sebuah kecelakaan kerja. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Pramesti. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apa saja faktor-faktor yang menyebabkan suatu investigasi kecelakaan kerja ini gagal gitu ya. Jadi memang dalam investigasi kecelakaan kerja ini banyak terjadi kegagalan. Yang pertama mungkin karena percaya bahwa tindakan yang ceroboh merupakan penyebab dari kecelakaan yang terjadi. Kemudian menganggap bahwa informasi yang berlawanan atau tidak berhubungan adalah pernyataan bohong. Kemudian yang ketiga, melakukan wawancara seperti di ruang pengadilan. Dan yang keempat, terfokus hanya satu penyebab saja. Karena seperti kita ketahui, dalam kecelakaan kerja kan banyak variabel-variabel yang harus kita lihat secara keseluruhan. Jadi kita tidak bisa hanya berfokus pada satu variabel atau satu penyebab saja. Ya, saya kira cukup jawaban dari saya. Apakah sudah dimengerti? Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Dari saya cukup. Oke, saya kira apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri presentasi dari kelompok 9. Apabila ada salah-salah kata, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.